Hakim heran Kuat berstatus sopir tapi berani sentuh tubuh istri Sambo. Ini kakinya dingin gitu Om Kuat. Terus? Ya habis itu nggak lama itu Om Joshua mau naik tapi dihalau sama Om Kuat. Kuat ini apa? Sopir kan? Siap. Sopir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur itu masuk akal. Ini ada perbedaan keterangan. Di tanggal 3 Agustus saudara tidak ada menerangkan sama sekali keributan-keributan itu. Bahkan saudara di sini juga di poin 32 menerangkan tidak ada pelecehan sama sekali. Ya, Sedangkan saya tidak tahu ada pelecehan apa. Betul, saudara tidak tahu menerangkan tidak ada pelecehan dan di keterangan tanggal 3 juga tidak menerangkan ada keributan. Nah, kemudian di keterangan selanjutnya saudara baru bercerita di tanggal 9 Agustus ada keributan antara Kuat dan ini dan saudara ada peristiwa yang saudara masuk ke ruangan Ibu PC. Siap. Kenapa terjadi perubahan ini? Ada yang mengajari saudara? Saya memperhatikan juga bahwa saksi ini ada beban, sesuatu beban yang membuat dia tidak bisa terbuka. Padahal saya meyakini kalau dia terbuka akan mudah dia sampaikan. Nah, bagaimana yang hakim sampaikan adalah betul sekali. JPU bisa diperintahkan untuk melakukan tindakan karena terancam dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun, maka JPU bisa melakukan penahanan untuk memproses perkara kebohongan ini dengan cara tentu dengan teknik yang dilakukan oleh kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo Susi menyebut Kuat Ma'ruf sempat memegang tubuh Putri Chandrawati saat Putri terjatuh di kamar mandi rumah Magelang. Hakim heran Kuat berani memegang tubuh istri bosnya. Mulanya Hakim bertanya soal apa pakaiannya digunakan Putri saat itu. Hal itu ditanyakan Hakim karena Susi menyebut sempat menyentuh tubuh dan kaki Putri yang disebutnya terasa dingin. Pakai apa Putri saat itu? Kata Hakim saat sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Barada Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasalan pendek Pak, kata Susi. Bawahannya tanya Hakim. Lupa jawab Susi. Tadi katanya raba-raba kaki. Terlalu banyak bohong saudara ini, ujar Hakim. Hakim terus mencecar tentang apa yang disampaikan Putri saat dipeluk Susi. Saat itu Susi menyebut tidak ada hakim berat karena keterangan Susi berubah. Setelah saudara peluk apa yang disampaikan Putri, tanya Hakim gak ada jawab Susi. Tadi saudara ngomong Yosua tidak boleh naik. Ketahuan bohong saudara, ujar Hakim. Susi kemudian menceritakan momen saat Kuat Ma'ruf ikut membantu mengangkat Putri yang tergeletak di kamar mandi. Susi menyebut Kuat ikut memegang kaki dan badan Putri. Hakim heran mengapa Kuat berani menyentuh tubuh Putri padahal Kuat merupakan sopir. Sus, kenapa ibu? Terus saya jawab, saya tidak tahu om. Sesebut sudah tergeletak. Di sini om Kuat memegang badan dan kakinya. Ini kakinya dingin om Kuat, kata Susi. Om Kuat sopir, kok berani dia megang tubuhnya? Kok dia berani megang tubuhnya? Harus saudara Putri yang memapah ke kasur itu masuk akal? Macam kayak dokter nanya dulu, oh saya megang kakinya dulu ya, ujar Hakim. Kenapa Sus kayak gini? Ujar Susi mencontohkan omongan Kuat saat itu. Cerita kamu gak masuk di akal, ujar Hakim. Sebelumnya Barada didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembaki Yosua. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara ini Eliezer didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP Jukto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim mencecar asisten rumah tangga Ferdi Sambo Susi terkait Kuat Ma'ruf. Hakim bertanya ke Susi perihal tugas Kuat Ma'ruf di rumah keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Hakim mulanya bertanya ke Susi siapa saja yang tinggal di Magelang. Susi kemudian menjawab, Kuat Ma'ruf salah satu orang yang tinggal. Hakim kemudian bertanya tugas Kuat Ma'ruf di rumah tersebut. Kuat sebagai apa di rumah? Tanya Hakim ke Susi yang menjadi saksi untuk terdakwa Barada Richard Eliezer di PN Jakarta Selatan. Saya tidak tahu, jawab Susi. Hakim kemudian mencecar apakah Susi kerap melihat Kuat Ma'ruf selama bekerja untuk Sambo dan Putri. Susi menjawab bahwa pasca terkena COVID-19, Kuat Ma'ruf dipindah tugaskan ke Magelang.
Saat saudara masuk bekerja sering melihat Kuat? Tanya Hakim. Saya masuk Bangka 2020 Pak. Sebulan Kuat kena Covid, pas masuk ke Saguling langsung ke Magelang, kata Susi. Gak masuk lagi setelah Covid imbuhnya. Setahun yang lalu Kuat muncul, ikut siapa? Ferdi Sambo atau Putri Chandrawati? Tanya Hakim. Masuk ke Saguling sama ibu, disuruh ke Magelang, jawab Susi. Hakim kemudian bertanya lagi mengenai tugas Kuat Ma'ruf di rumah Saguling. Kuat mengatakan bahwa Kuat belum sempat bekerja di rumah Saguling. Bekerja di Saguling apa pekerjaannya? Tanya Hakim. Belum sempat kerja di Saguling, tiba-tiba suruh ke Magelang, jawab Susi. Hakim lalu bertanya ke Susi apakah Kuat Ma'ruf sering diajak ke Jakarta. Susi mengaku tidak tahu. Sering gak dia dibawa ke Jakarta pas di Magelang? Tanya Hakim. Saya tidak tahu yang mulia, mau lebaran baru dimasukkan ke Magelang, jawab Susi.